Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Najmi Haris Umam, saya Dinda Siva Husnia, saya Novita Anisa Mutaharo, saya Nurkadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemujizatan Al-Quran. Pengertian mukjizat. Mukjizat berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut pakar agama Islam, mukjizat didefinisikan antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabian yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Bisa dikatakan bahwa mukjizat adalah apa yang dibawa oleh seorang manusia, yaitu nabi, yang memperoleh penguatan dari Allah dan yang tak mampu didatangkan oleh orang lain. Ia tidak bersifat mustahil secara rasional. Ia melanggar hukum-hukum alam guna menguatkan perutusan ilahi yang didakwahnya. Macam-macam mukjizat. Setiap nabi dan rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang berbeda dengan nabi dan rasul lainnya. Karena perbedaan waktu dan tempat, tabiat atau kebiasaan, situasi dan kondisi kaumnya. Macam-macam mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama, mukjizat indrawi atau hisiyah. Mukjizat ini adalah mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Manusia memang akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Umat yang menyaksikan tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Di antara contoh mukjizat hisiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi tersebut adalah ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, mukjizat ini berisi berbagai bentuk informasi dan pemikiran ilmiah. Terlebih syariat umat Islam ini berlaku sampai hari kiamat. Dan membedakan antara Al-Quran dari mukjizat lain adalah bahwa Al-Quran tidak bisa diraba dengan tangan atau dilihat dengan mata. Selanjutnya ada aspek-aspek mukjizat. Yang pertama, aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Yang kedua ada aspek berita gaib. Yang pertama ada berita gaib masa lampau. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama. Seperti halnya pada kisah Nabi Nuh yang tercantum pada Quran Surah Al-Hud ayat 49. Lalu ada kisah kaum Ad dan Samud yang tercantum pada Quran Surah Al-Haqqah ayat 4-7. Dan tenggelamnya dan selamatnya jasad Fir'aun yang tercantum dalam Quran Surah Yunus ayat 90-92. Berikutnya ada berita gaib masa mendatang. Di samping yang menyangkut peristiwa-peristiwa masa lalu lewat kisah-kisah, Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Seperti halnya
pada kemenangan umat Islam atas Quraisy yang tercantum pada Quran Surah Al-Qamar ayat 45 dan kemenangan Romawi setelah kekalahan dan kemenangan umat Islam yang tercantum dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1-5. Dan aspek terakhir yakni aspek isyarat ilmiah. Aspek lain dari mukjizat Al-Quran adalah banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Seperti pada bidang astronomi, penciptaan alam semesta di teori Big Bang yang tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, lalu ada lapisan gas sebelum penciptaan galaksi yang tercantum pada Quran Surah Al-Fussilat ayat 11, dan bentuk bulat oval bumi yang tercantum dalam Quran Surah Luqman ayat 29. Dan ada lagi di bidang geologi, seperti halnya gunung-gunung sebagai pasak yang tercantum dalam Quran Surah An-Naba ayat 6-7 dan gunung-gunung berdiri tegak yang tercantum pada Surah An-Naziat ayat 32. Tujuan dan fungsi mukjizat. Tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan dan membuktikan kebenaran ajaran ilahi. Ada dua tujuan utama dari ijazil Quran. Yang pertama, bagi mereka yang telah mempercayai Nabi, keajaiban tidak lagi diperlukan sebagai bukti tambahan. Mereka yang telah meyakini Nabi tidak lagi ditantang untuk melakukan hal yang sama. Namun, pengalaman mukjizat hanya memperkuat keimanan dan keyakinan mereka akan kekuasaan Allah. Kedua, bagi mereka yang meragukan kenabian Nabi, keajaiban Al-Quran menjadi bukti yang memperkuat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bukan sekedar manusia biasa. Selanjutnya, fungsi mukjizat. Yang pertama, sebagai bukti kebenaran kenabian Muhammad. Yang kedua, sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan hasil karya manusia, melainkan karya ilahi.